Pemirsa, kembali bersama kami di segmen Ulas Berita. Ini kabar yang membawa optimisme. Sebanyak 1.000 hektar lahan di Blora akan menjadi percontohan program agroforestry yang inovatif. Upaya ini adalah hasil kerjasama apik dari Duta Petani Milenial andalan Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan PT Pupuk Indonesia, yang fokus utama mereka adalah 1. Meningkatkan kesejahteraan para petani. Berikut liputan selengkapnya. Pemirsa, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan para petani di Blora, sebanyak 1.000 hektar lahan Kabupaten Blora nantinya akan disiapkan untuk program Nature-Based Solution Agroforestry, yang merupakan kerjasama dari Duta Petani Milenial Andalan, Kementerian Pertanian RI, dan PT Pupuk Indonesia. Di program ini, nantinya para petani akan memperoleh sejumlah bantuan, diantaranya berupa benih tanaman keras, buah-buahan, dan juga pupuk. Kick-off untuk program tersebut dilakukan pada Kamis 30 Oktober 2025 di Balai Desa Kedung Rejo, Tunjungan, dengan dihadiri oleh Wakil Bupati Blora Haja Sri Setiorini, Ketua Umum Duta Petani Milenial Andalan Indonesia, Raindra Syahdan, serta Senior Project Manager Sustainability and Clean Ammonia, M. Rozikin Bushro, beserta tim. Tampak hadir pula di acara para petani dan petani milenial Kabupaten Blora. Wakil Bupati Haja Sri Setiorini menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kementerian Pertanian Republik Indonesia dan PT Pupuk Indonesia serta Duta Petani Milenial Andalan Kementerian Pertanian atas inisiasi dalam penyelenggaraan program Nature-Based Solution Agroforestry yang Kamis 30 Oktober 2025 dimulai bersama. Program ini tidak hanya penting dari sisi pengembangan agribisnis, tetapi juga sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional, tepatnya dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Sebagaimana direncanakan, program ini mempunyai target 1.000 hektar. Pada hari ini, baru tercapai 5 hektar. Jadi harapan dari kementerian nanti itu ke depan 1.000 hektar. Terangnya, program ini tidak hanya penting dari sisi pengembangan agribisnis, tetapi juga sangat strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Tepatnya dalam mendukung target swasembada pangan nasional. Sebagaimana direncanakan, program ini mempunyai target 1.000. Pada hari ini baru tercapai 5.000 hektar. Nggih, Pak. Jadi harapan dari kementerian nanti itu ke depan 1.000. Ini pertama pada siang hari ini ada 5.000, ada di Desa Kedung Rejo. Nanti yang 70 hektar mungkin ada disebar di Kabupaten Blora tadi yang ada di sini ya. Ada Jati, ada Randu Blatung, dan lain-lain tadi yang tadi sudah semuanya bersama saya. Sambungnya, dengan demikian kita berharap program ini tidak hanya meningkatnya produksi pangan, tetapi juga berkelanjutan lingkungan, berbagai tata guna lahan, dan peningkatan kesejahteraan petani milenial di Kabupaten Blora. Setelah dibantu baik benih dan pupuk ini, ke depan Wabuk berharap nantinya agar para petani dapat mengembangkan usahanya. Ini tadi bilang bahwa mau ditanam alpukat, kelengkeng, dan lain-lain yang akan ditanam di lahan kehutanan, jenengan sudah dibantu nanti harus bisa mandiri, harus bisa dikembangkan nanti supaya bisa meningkat kesejahteraannya, pesannya. Pemerintah Kabupaten Blora melalui program-program inovatif juga telah memfokuskan pada keterlibatan dan dukungan kepada petani muda atau petani milenial. Blora juga menargetkan menjadi lumbung pangan nasional. Selain itu, kolaborasi dengan institusi pendidikan tinggi juga telah dilakukan. Keberadaan program agroforestry yang kita mulai hari ini sangat tepat dan sangat relevan dengan Kabupaten Blora. Di Blora itu ada program yang sesuai dengan visi-visi Kabupaten Blora, namanya Gerbang Blora, yaitu Gerakan Pengembangan Buah Lokal Nusantara. Jadi di Blora ini mengembangkan program buah-buahan, selain padi dan jagung tadi, ungkap Bu Derini, panggilan akrab Wakil Bupati Blora. Program ini harus menjadi peluang besar bagi petani milenial untuk berperan aktif. Ambil Pak kesempatan ini. Disediani lahan, disediani pupuk,
gitu ya, tadi saya dengar ya, disediani bibit. Jenengan karek tenagane hasilnya paten Pak, gitu loh Pak, iya kan? Nah, cocok ya Pak? Jadi lahan ada, pupuk dikasih, bibit diberi, nengko nek wis diundung, pek dolen. Ini untuk kesejahteraan rakyat. Tapi tadi ingat ya Pak, tanaman keras. Jadi bukan sebagai penerima yang pasif ya panjenengan nanti ya. Petani milenial diharapkan menjadi penggerak inovasi, pengguna teknologi dan wirausahawan agribisnis yang mandiri. Jadi jenengan wis dibantu koyok ngono iku nanti kudu iso mandiri Pak. Jadi tidak terus bergantung terus sekali dapat bantuan itu nanti sepanjang selalu dikembangkan. Didol, kok tutup pupuk. Kan pupuknya bantuannya sekali ya Pak. Apa terus? Awal aja ya, tuh Pak. Berarti benar untuk memiliki ya. Jenengan mau wis panen, hasil panennya sebagian dinikmati, sebagian ditukoke pupuk, gue ngelola meneh, tukul berkepanjangan, akhirnya menjadi petani milenial yang mandiri, gitu nggih? Jadi target 1000 hektar dalam satu tahun harus kita kejar bersama. Kita harus kerja bersama. Untuk itu sinergi dan kolaborasi antara pemerintah daerah, PT Pupuk Indonesia dan Duta Petani Milenial, penyuluh dan petani di lapangan yang sangat kita butuhkan. Kolaborasi ini penting, semua kalau kompak, semua bersatu, menuju bersama, insya Allah semua akan tercapai dengan baik. Termasuk kaitannya dengan harapan dari Wamentan terkait ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani di kawasan hutan sosial. Sejalan dengan tersebut, Pemkab Blora akan mengawal dan mendorong bahwa pupuk untuk penanaman lahan di hutan akan ada subsidi. Ini masih dalam perjuangan Wamentan kita. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Raindra bahwa akan diusulkan dan nanti kita dorong Wamentan supaya kalau bisa di 2026 bisa terrealisasi. Harapnya program Pak Presiden kita ini ingin mensejahterakan rakyat, betul-betul ingin mensejahterakan rakyat. Untuk ini semua kolaborasi harus mendukung. Mau tidak mau, wes korban sidik-sidik tenaga rak popo Pak, anggap ini ibadah. Gitu ya Pak. Nah, ini tadi para petani panjenengan harus berbangga hati punya presiden kita ini yang berani melangkah seperti itu Pak. Pupuk seperti ini, panjenengan loh yang di lingkungan hutan belum bersubsidi, tadi sudah disampaikan akan diusulkan dan nanti kita dorong Mas Dar supaya kalau bisa 2027 sudah 2026 sudah terrealisasi. Mas tolong sampaikan Mas Dar, ini Blora mengharapkan sekali bahwa pupuk subsidi untuk wilayah di hutan bisa terrealisasi di 2026. Betul ya? Raindra Syahdan mengungkap bahwa melalui program Nature Based Solution Agroforestry ini, tujuannya untuk meningkatkan pendapatan petani, terutama petani di kawasan hutan sosial. Jadi kalau kemarin mungkin tanamannya jagung ya, fokusnya jagung ya, ini nanti bisa ditanam buah-buahan. Tentunya jangan rapat-rapat ya jaraknya, biar bisa dilakukan tumpang sari jagung. Harapannya nanti ketika umur buah-buahan itu sudah 3 tahun, 4 tahun, jenengan bisa dapat pendapatan tambahan dari buah-buahan. Jadi semuanya itu pendapatannya untuk Bapak Ibu semua, terangnya. Dirinya mengungkapkan bahwa program tersebut merupakan satu-satunya di Indonesia yang dikerjasamakan dengan Kementerian Pertanian dan berada di Blora. Dari 1000 hektar target yang ditentukan untuk Blora, saat ini baru tercapai 79 hektar. Saat ini baru dapat 79 hektar, targetnya adalah 1000 hektar. Nah ini kira-kira dicarikan di mana lagi? Ini tugas nanti teman-teman petani kawasan hutan sosial untuk bisa memetakan lahan-lahannya, karena targetnya adalah 1000 hektar. Nanti saya mohon bantuannya untuk teman-teman dipetakan lahannya, untuk nanti biar kita bisa gaspol. Insya Allah pertengahan tahun 2026 harus sudah tercapai 1000 hektar itu. Sambungnya. Pihaknya mengungkapkan bahwa pada saat kick-off ini dilakukan distribusi bibit tanaman untuk 5 hektar. Adapun pendistribusian bibit akan dilakukan secara bertahap sesuai dengan target yang ditentukan. Harapannya, karena ini baru kick-off yang pertama, nanti insya Allah Bapak Wamentan akan hadir di penanaman yang berikutnya.
karena di Desa Kedungrejo ini sudah dilakukan rancangan teknis seluas 79 hektar. Sekarang yang dikirim bibitnya baru 5 hektar, jadi masih banyak yang akan nanti dikirimkan bibitnya. Tentunya nanti juga bibit-bibit ini sesuai dengan karakteristik dari desa ini dan juga sesuai dengan permintaan. Terangnya, Bapak Ibu yang saya hormati, terutama Ibu Wakil Bupati, mohon maaf Bapak Wamentan tidak bisa hadir secara langsung karena memang saat ini Bapak Wamentan sedang ada kunjungan kerja di Palembang dan belum bisa hadir secara langsung di Blora ini. Tetapi beliau berpesan kepada kami untuk menitipkan salam kepada Bapak Ibu semua. Harapannya karena ini baru kick off yang pertama, nanti insya Allah Pak Wamentan akan hadir di penanaman-penanaman yang berikutnya. Karena di Desa Kedungrejo ini sudah dilakukan rancangan teknis seluas 79 hektar. Nah, sekarang yang dikirim bibitnya baru 5 hektar. Jadi masih banyak yang akan nanti dikirimkan bibitnya. Tentunya nanti juga bibit-bibit ini sesuai dengan karakteristik dari desa ini dan juga sesuai dengan permintaan Bapak Ibu sebagai pesanggem atau penggarap. Rendra juga menyinggung terkait dengan pupuk bagi para petani di kawasan hutan sosial. Menurutnya, Wamentan berkomitmen untuk membantu para petani di kawasan hutan sosial. Saya izin juga menyampaikan pesan dari Pak Wamentan terkait pupuk ya Pak. Wamentan sudah menyampaikan komitmen beliau untuk nanti membantu petani-petani di kawasan hutan sosial untuk bisa masuk ke RDKK, sehingga nanti Bapak Ibu petani di kawasan hutan sosial itu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Imbuhnya. Kemarin Pak Wamentan sudah menyatakan kepada teman-teman serikat, ya Pak Judi ya, kemarin merapat ke Kementan ya, Pak Wamentan sudah menyampaikan komitmen beliau untuk nanti membantu petani-petani di kawasan hutan sosial untuk bisa masuk ke RDKK sehingga nanti Bapak Ibu petani di kawasan hutan sosial itu bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Tepuk tangan untuk Bapak Wamentan kita. Luar biasa, Pak Wamentan ini sangat firm sekali terhadap petani, terutama petani-petani di kawasan hutan sosial. Sementara itu, M. Rozikin Busro mengungkapkan bahwa dari PT Pupuk Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam memastikan ketersediaan pupuk bagi petani agar ketahanan pangan tetap berjalan. Di samping itu, juga harus memastikan bahwa program keberlanjutan lingkungan dan juga pemberdayaan masyarakat sekitar itu berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, kami terus mendorong berbagai program-program keberlanjutan, salah satunya program agroforestry ini, sehingga kita selain mendapatkan manfaat dari lingkungan, kita juga mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Paparnya. Kami terus mendorong berbagai program-program keberlanjutan, salah satunya program agroforestry ini, sehingga kita mendapatkan selain dari lingkungan, mendapatkan dari manfaat lingkungan, kita juga mendapatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar. Menurutnya, program Nature Based Solution Agroforestry ini adalah langkah nyata kerjasama segenap pihak, baik itu Pupuk Indonesia, petani milenial, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, untuk mendorong terus program-program yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Kalau program ini di kick-off meeting Nature Based Solution Agroforestry ini adalah langkah nyata kerjasama kita semua, Pupuk Indonesia, petani milenial, masyarakat sekitar, pemerintah daerah, untuk mendorong terus program-program yang berkelanjutan untuk menjaga lingkungan, menjaga bumi, dan juga meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Demikian pemirsa, harapan baru bagi petani di Blora. Semoga upaya kolaborasi antara Duta Pertanian Milenial dan Pupuk Indonesia ini bisa segera membuahkan hasil dan yang menjadi inspirasi bagi daerah lainnya. Kami akan terus memantau perkembangan program ini. Tetap bersama kami di Ulas Berita
selanjutnya. Saya Urip Daryanto bersama seluruh kru Blora TV yang bertugas mohon pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.